Shalom anak-anak kelas 3 dan 4. Apa kabarnya kalian hari ini? Miss harapkan kalian dalam keadaan sehat ya, dan semangat untuk mengikuti chapel kita hari ini. Oke anak-anak, sebelum kita memulai chapel, Miss meminta kita untuk mempersiapkan diri. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Bapa, terima kasih untuk pagi ini. Engkau telah kumpulkan kami akan mengikuti chapel, kiranya berkati kami, agar kami dapat semangat memuji Tuhan, dan mau mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Oke anak-anak, kita akan mengangkat pujian ya. Sebelum itu Miss mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Silakan Miss Leoni. Sambil bertepuk tangan ya. Anak-anak boleh duduk semuanya. Oke, masih semangat ya anak-anak. Kita akan memuji Tuhan, kusiapkan hatiku Tuhan. Anak-anak boleh ambil saat teduh. Kita nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati.
Bapa yang baik, terima kasih Bapa, kami sudah memuji muliakan nama-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, sertai kami agar kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kiranya kami juga dapat sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan, melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk Mr. Han, saya persilahkan. Good morning, grade 3 and 4. How are you? I hope all of you are fine and healthy wherever you are. Oke anak-anak, kita akan mulai chapel kita. Dan chapel hari ini temanya adalah hidup di dalam roh. Apa itu hidup di dalam roh? Sebelumnya mari kita buka dulu Alkitab kita dari Galatia 5 ayatnya yang ke-22 sampai dengan 26. Saya akan bacakan untuk kita semua, anak-anak bisa memperhatikan dan mendengarkan dengan baik ya. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 26. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Oke anak-anak, jadi sebelumnya kita masuk dulu ya latar belakangnya kitab Galatia ini bagaimana ditulisnya. Kalau oleh siapa, saya yakin anak-anak di sini sudah tahu semua ya. Kitab Galatia yang penulis adalah Paulus. Ya, dan Paulus tujuannya menuliskan ini itu ditujukan untuk siapa? Untuk jemaat Galatia ya, pada saat itu mereka mulai meninggalkan iman mereka. Jadi mereka mulai meninggalkan iman mereka kepada Injil lain dan bukan Injil Kristus. Pada zaman itu seperti itu ya, makanya Paulus ingin mengingatkan mereka supaya mereka tetap setia kepada Injil Kristus, bukan Injil yang lain. Dan Paulus menegaskan lagi ya Injil yang Paulus beritakan itu adalah Injil Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat, bukan Injil manusia. Kemudian juga Paulus kembali menegaskan dan mengingatkan lagi bahwa manusia itu dibenarkan oleh karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan karena tunduk dan mentaati 10 hukum Taurat. Tidak lagi seperti itu, tapi manusia dibenarkan hanya oleh karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi itu dia latar belakangnya mengapa Paulus menulis kitab Galatia. Kemudian sekarang coba kita pikir-pikir, apa sih itu hidup di dalam roh? Apa itu maksudnya hidup di dalam roh? Nah, anak-anak bisa lihat background-nya ya. Nah, ini semua udah ada buah-buah roh. Dan sekarang coba kita lihat ayat yang ke-24, dibilang di situ apa? Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Oke, Mister, apa sih maksudnya menyalibkan daging? Nah, menyalibkan daging itu maksudnya kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang lama, yang Tuhan tidak suka. Misalnya, dulu saya suka berbohong. Kalau ada apa-apa sedikit, saya selalu berkata bohong. Saya tidak bilang apa adanya. Saya bilang yang palsu. Contohnya seperti itu. Oh, dulu saya suka mencuri. Saya suka misalnya isengin orang. Saya suka melukai orang lain. Nah, itu kebiasaan daging, kebiasaan manusia lama. Itu hawa nafsu dan keinginannya. Dan sedangkan kalau kita lihat coba di ayat yang ke-25, apa itu hidup oleh roh? Perhatikan baik-baik. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Hidup yang dipimpin oleh roh itu seperti apa ya, Sir? Hidup oleh roh. Nah, ini sudah ada buah-buah roh. Nah, jikalau seseorang hidup oleh roh, secara otomatis pasti
dalam hidup orang tersebut akan tercermin buah-buah roh berikut. Jadi orang lain bisa melihat, oh orang ini adalah memang milik Kristus Yesus, dia hidup oleh roh. Kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-harinya ia mempraktekkan kasih, ia mempraktekkan sukacita, kebaikan, kesetiaan, dan lain-lainnya. Jadi anak-anak, jikalau kita hidup oleh roh, maka juga seharusnya kita juga melakukan buah-buah roh, kita mencerminkan buah-buah roh di dalam kehidupan sehari-hari dan orang lain bisa melihatnya. Kemudian anak-anak, apa kira-kira God story dan apa kira-kira kaitannya dengan Tuhan Yesus? Oke, God story-nya adalah yaitu bahwa Allah itu sudah memerdekakan kita dari perbudakan dosa melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita semua manusia yang dulunya berdosa, karena kita manusia memang nggak bisa ya untuk mentaati semua hukum Taurat itu secara sempurna, tidak bisa. Makanya kita butuh pertolongan Tuhan Yesus Kristus supaya kita bisa dimampukan. Oleh sebab itu, hanya di dalam Tuhan Yesus saja kita bisa dibenarkan, kita diperdamaikan dengan Allah. Jadi itu dia anak-anak, diingatkan lagi bahwa kita manusia itu dibenarkan oleh karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus saja. Oke, kemudian apa aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Aplikasinya adalah yang pertama, kerinduan kita. Apakah dia, Tuhan Yesus Kristus, sudah tinggal di dalam kita dan kita di dalam dia? Apakah sudah seperti itu? Jikalau memang sudah seperti itu, maka seharusnya yang kita lakukan itu juga adalah buah-buah roh. Kita bisa melakukan kasih, kita bisa melakukan kesetiaan, kita bisa melakukan kelemah lembutan, kita bisa melakukan penguasaan diri, baik terhadap kita maupun terhadap sesama kita. Jadi itu dia anak-anak. Aplikasinya adalah, sudahkah kita hidup di dalam roh? Sudahkah kita melakukan buah-buah roh ini di dalam kehidupan kita? Dan kemudian yang terakhir, jikalau kita hidup oleh roh, maka itu akan memimpin kita kepada kekudusan. Maka sikap kita dalam kehidupan kita sehari-hari akan berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya. Mungkin bagi orang dunia ini, yang orang yang tidak percaya, mungkin bagi mereka, oh nggak apa-apa nih saya berbohong. Sudah banyak yang berbohong juga, oh saya bohong aja terus, tidak apa-apa kok. Bukan seperti itu ya. Jikalau kita sudah hidup oleh roh, maka kita akan hidup oleh Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk melakukan yang benar di mata Tuhan. Bukannya seperti dunia ini, melakukan apa yang mereka inginkan, sesuka hati mereka, sepuasnya. Yang penting aku happy, yang penting aku senang. Bukan seperti itu ya. Jadi kalau kita hidup oleh roh, kita hidup dalam Kristus, maka perbuatan kita sehari-hari pun itu juga akan berbeda. Karena apa? Karena Roh Kudus yang memampukan kita semua untuk melakukannya. Itu dia anak-anak. Jadi untuk hari ini sudah dulu chapelnya. Dan sekarang mari kita semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan. Oke, let's pray. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, kami berterima kasih karena melalui chapel hari ini kami diingatkan bahwa Engkau telah memerdekakan kami semua dari dosa melalui Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dan Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari, tolonglah Tuhan, bantu kami supaya kami semua mampu melakukan buah-buah roh dalam hidup kami, sehingga orang lain yang melihat kami pun bisa terberkati, mereka bisa melihat Kristus di dalam diri kami. Ya Tuhan, kami mohon Tuhan, mampukanlah kami, berikanlah kami hikmat, berikanlah kami Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa melakukan apa yang benar di mata-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Kami berdoa dan kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke anak-anak, itu dia untuk chapel hari ini. Goodbye and God bless you.